ada semacam wacana untuk ya me- mengganti kurban itu, bukan mengganti kurban, memprioritaskan donasi dalam bentuk uang daripada kurban. Meskipun Berkorban. kurban tetap harus jalan karena itu bagian dari syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Alvin di podcast islami.co di program PC Aja. Nah, pada program PC Aja kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu penulis keislaman yang mungkin teman-teman sangat tidak asing dengan beliau. Dia juga termasuk anggota Lajnah Basul Masail PBNU. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, kurang paham dengan Lajnah Basul Masail itu apa. Jadi kalau Basul Masail itu adalah sejenis lembaga untuk memberi fatwa. Kalau tahu fatwa-fatwa yang ada di MUI, nah Basul Masail itu adalah lembaga juga yang memberikan fatwa, cuman yang mengeluarkan adalah PBNU. Seperti itu. Singkatnya seperti itu ya. Nah, kita langsung aja ngobrol dengan Mas Al-Hafiz Kurniawan. Assalamualaikum Mas Hafiz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kegiatan sekarang apa nih di tengah pandemi ini? Ya paling lebih banyak ngawal anak ya, sepedaan, Hmm, pagi ya sarapan, ya. sepedaan, terus ngontrol ngaji anak-anak Hmm, sebelum berangkat. Tetap karena ya ya. kewajiban berangkat tuh sekarang udah berlaku juga. Udah. Jadi lebih banyak ke ini ya, urusan urusan ngawasin anak sebagai orang tua yang baik, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak ya. Sementara ini urusan umat ditinggal dulu dong. Ya urusan umat yang bagaimana ya? Ya nggak ada Ya ya, yang prinsipnya ya ya. begitu aja ya, pagi ya. Ya rutinitasnya pagi ngurus anak, sarapan. Urusan umat ini kaitannya sama Basul Masail misalnya. Oh, itu bisa dilakukan sekarang lebih banyak diskusi di grup ya, terus bikin rumusan, satu orang ngerumusin, ngedraft, ngerumusin, Hmm. didiskusikan, publish. Udah begitu aja. Oh, berarti kayak Basul Masail, debat-debatnya itu juga via Zoom. Kadang-kadang nggak pakai Zoom. Hmm. Ya kali aja Kita Kiai pakai udah ini pakai Zoom kan? nggak Udah bisa pakai Zoom. cukup musyawarah di grup. Kalau yang pakai Zoom itu kita biasanya menghadirkan narasumber, entah Hmm. dokter, entah entah Oke, tim ahli ya. medis atau aparat ahli. Biasanya Hmm. mereka deskripsi itu lewat Zoom, kita Iya, undang. iya, iya. Selebihnya Basul Jadi Masalah lewat grup aja biasa, WA. ya ini buat teman-teman yang mungkin kurang mengerti tentang Basul Masail. Jadi Basul Masail di PBNU ya, itu ketika dia berkaitan dengan tema-tema di luar bidang keislaman, biasanya dia akan memanggil ahli. Kalau kaitannya sama hukum, dia akan memanggil lawyer atau pakar hukum. Kalau berkaitan dengan Atau kedokteran akademisi itu ya. ya akademisi juga bisa, atau kaitannya sama kedokteran dia akan memanggil dokter dan akademisi kedokteran juga gitu. Jadi fatwa-fatwa yang diambil oleh PBNU dan para ulama PBNU itu tidak insya Allah tidak akan berat sebelah gitu. Pasti akan mendengarkan paparan dari ahlinya. Gitu kan ya? Ya, Mas Hafiz ya. Nah, ini yang terbaru terkait kurban, Mas. Ada nggak fatwa dari Basul Masail terkait kurban di tengah pandemi? kalau LBM belum mengeluarkan ya, tapi beberapa Hmm. percikan-percikan diskusi itu udah mulai tumbuh. Asik, karena percikan-percikan. karena sebelah dalam pengertian ya, teman kita, saudara kita Ya. Muhammadiyah tuh udah mulai ngeluarin itu kan, Hmm. soal praktek tata cara pelaksanaan Idul Adha, baik sholatnya maupun penyembelihan kurbannya dan LBM baru mulai ada beberapa suara, sedikit-sedikit udah mulai ke arah sana. Nggak tahu mau mulainya intensifnya kapan, nggak tahu. Tapi misalnya udah ada semacam wacana untuk ya mengganti kurban itu, bukan mengganti kurban, memprioritaskan donasi dalam bentuk uang daripada kurban. Meskipun Berkorban. kurban tetap harus jalan karena itu bagian dari syariat Islam. Tapi ada nggak wacana-wacana dari teman-teman sendiri untuk ya tahun ini meniadakan kurban dulu lah.
mencegah Tam- apa? tam- Tampaknya nggak bisa sih. Bagaimanapun kurban itu tetap bagian daripada syariat Islam yang harus dilaksanakan, dan itu Hmm, tidak tidak keluar dari hukum asalnya, sunnah kifayah. Harus iya, iya, ada iya. beberapa orang yang melakukan itu Hmm, bagian hmm. dari syariat Islam. Adapun selebihnya lebih banyak kayaknya didorong untuk melakukan donasi-donasi yang lebih dibutuhkan, maslahat buat masyarakat. Jadi Beberapa usulan sekarang udah keluar prioritas begitu ini begitu. ya, lebih diprioritaskan untuk infak daripada kurban. Betul, itu beberapa Hmm. usulan kiai sih begitu. Tapi memang selama ini kan yang kita tahu ya, yang kita tahu di daerah-daerah itu yang biasanya melakukan kurban itu kan ya orangnya itu aja gitu kan. Orangnya itu aja karena dia mampu, dia bisa menyisihkan sebagian rezekinya itu tiap tahun dia pasti kurban gitu. Jadi biasanya orangnya itu aja. Keluarganya itu aja ya, tapi orangnya mungkin ada kadang anaknya, kadang bapaknya, tapi ya Oh, pelanggan tetap lah ya. iya pelanggan tetap lah ya, pelanggan tetap kurban kan biasanya itu aja. Kecuali kalau mungkin beberapa orang yang belum Orang pernah kaya baru. kurban, wah OKB OKB. Ya itu mungkin mungkin ini. Tapi kalau menurut gua sih sosialisasi memang penting ya terkait hal ini. Khawatirnya ketika PBNU nanti telah mengeluarkan fatwa itu lalu dikira namanya orang kan kadang kalau belum baca sampai selesai itu udah update status duluan kan. Dikira nanti PBNU melarang kurban gitu kan. Saya menurut gua PBNU dalam hal ini harus menjaring influencer sebanyak-banyaknya untuk melakukan sosialisasi terkait itu. Iya, mungkin dalam pikiran kita mungkin begitu ya, tapi dalam Hmm. pikiran orang-orang tua kayaknya nggak perlu-perlu amat. Ya, Pokoknya yang penting orang tugas mereka masalahnya gini, membahas, Mas. Orang-orang tua itu mempublish, sudah taunya selesai. ini kalau udah kejadian, udah kontroversi, tuh baru tuh bagian anak-anak muda tuh yang maju urusan kayak gitulah. Ya tapi memang karakter orang tua begitu, mau gimana ya. Iya. Tapi eh, ada wacana apa lagi dalam terkait pembahasan kurban di tengah pandemi ini selain tadi ya anjuran untuk apa namanya memprioritaskan infak daripada kurban. Iya, satu itu terus terkait pelaksanaan sholat idnya seperti Hmm, apa. hmm. Masih ada ini nggak apa anjuran kesunahan untuk tidak sholat id berjamaah gitu. Sholat sunnah id di rumah aja atau mungkin ditafsil bagaimana? Kalau mengacu kepada pelaksanaan Jumatan yang baru-baru ini, itu LBM ya Hmm. kayaknya nggak jauh-jauh dari putusan LBM yang baru. Ya Ya tafsil terkait new itu, normal jadi ya. terkait new normal, terus terkait Hmm. zonanya dan seterusnya, terus standar keamanannya seperti apa, protokolnya seperti apa, paling lebih ke arah situ kayaknya, nggak jauh-jauh dari situ kayaknya kalau untuk pelaksanaan sholat id. Ya. Nah, dis, soal distribusi atau semacam soal ibadah kurbannya ini mungkin yang kalau itu diterima ya usulan beberapa kiai, Hmm. mungkin PBNU ya atau LBM lebih banyak menganjurkan untuk lebih banyak donasi dibanding kurban. Hmm. Tapi kan ada wacana kayak gini mas, dari salah satu intelektual NU juga, udah lama kan, udah beberapa tahun yang lalu terkait distribusi kurban. Selama ini kan distribusi kurban itu kita tahu cuman 3 hari itu aja kan, habis itu ya dimakan sama mereka selesai. Yang sebelumnya nggak pernah makan sapi ya makan sapi, makan kambing, tapi setelah 3 hari itu udah yang balik lagi kelaparan, yang nggak pernah makan sapi ya nggak makan sapi lagi, yang nggak makan lagi. Jadi ada wacana kalau gimana daging kurban itu dibagiin sebagian aja. Udah setelah itu sisanya itu dikalengin, disimpan yang rapi, diesin. Nah, itu didistribusikan dalam saat-saat tertentu di daerah-daerah tertentu ketika ada krisis kayak pandemi sekarang misalnya. Pandemi sekarang kan kita lihat misalnya beberapa orang dia di PHK, dirumahkan, beberapa yang penghasilannya harian, akhirnya nggak bisa makan dan yang lain-lain. Nah, itu kan mereka seharusnya
kalau program itu jadi kan bisa dialihkan kurban yang dikalengkan itu, daging kurban yang dikalengkan itu untuk mereka di masa-masa seperti saat ini gitu. Ya sebagai usul sih ya baik-baik saja ya. Artinya ya kita bisa terima aja gitu loh sebagai sebuah usul. Tapi kayaknya eh, yang harus kita tahu dulu kan berapa banyak jumlah orang yang kurban di Indonesia itu. Kalau emang sedikit terus disimpan ya nggak ada artinya juga untuk kemudian Iya. didistribusikan di daerah-daerah yang lebih membutuhkan itu. Eh, kalau kalau saya sih berharap lebih ke sesuatu yang lebih mengikat, zakat. Itu yang otomatis jumlahnya lebih besar karena dia menyangkut semua orang, semua individu muslim. Kalau kurban kan sunnah kifayah. Iya. Jadi Satu cuma sunnah sebagian kifayah. aja. Betul, sebagian. Tapi Ya. bisa aja itu dilakukan. Iya. Cuma berisiko juga. Berisiko dalam pengertian soal Ya. transparansi. Infrastrukturnya sudah siap apa Betul. belum? Betul. Masalahnya terus terus informasi di masyarakat, ya penerimaan masyarakat mau seperti menerima apa gitu. belum gitu ya. Oke. Tadi yang kita sempat bahas masalah zakat dan kurban, kayaknya memang di Indonesia kan pendistribusian zakat dan pendistribusian kurban itu lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta, ya swadaya masyarakat. Ya oke, ada peran negara, tetapi kan tidak tidak masif gitu ya. Seperti di negara-negara yang lain, Saudi misalnya, Saudi itu kan penyembelihan hewan kurban itu dalam satu pintu kan. Nah, yang jadi masalah di Indonesia itu kan nggak bisa dilakukan seperti itu. Nah, Saudi kalau memang mau menerapkan pengalengan hewan kurban itu kan bisa gitu ya, memungkinkan lah. Tapi Indonesia kan dengan hal yang seperti itu, kemudian infrastruktur dan lain-lain itu kan nggak akan bisa seperti Saudi saat ini gitu. Betul. Jadi banyak hal yang perlu dibedakan antara Indonesia dan Saudi ya. Kenapa tidak bisa? Satu, Saudi dengan kurbannya bukan hanya mampu tapi harus mengawetkan daging kurban itu karena memang terlalu banyak. Kenapa? Karena yang berkurban di situ kan orang-orang jamaah haji yang kena dam, yang apa segala macam, sehingga surplus. Sementara di Indonesia hampir tidak bisa melakukan itu kecuali memang tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia udah cukup baik sehingga hampir setiap rumah tuh menyembelih hewan kurban. Berikutnya, kalau kita mau balik ke usul sehingga kalau tidak diawetkan akan menjadi mubazir justru kalau di Saudi. Berikutnya, jumlah warga di Saudi jauh lebih sedikit daripada di Indonesia. Juga tingkat kesejahteraan warga Saudi dengan warga Indonesia itu beda. Berikutnya lagi kalau kita mau balik ke usul katakanlah intelektual muslim begitu kan. Tadi soal bagaimana kalau kurban diawetkan dan segala macam. Sementara saya bilang tadi usul kalau itu kan sunnah kifayah yang enggak mengikat setiap orang sehingga jumlahnya lebih sedikit. Kalaupun harus diawetkan, mana barangnya? Nggak ada barangnya karena emang ya dibagi juga habis, semua orang butuh habis. Kalau mau itu bukan ide yang luar biasa, tapi meskipun ide yang baik, tapi bukan ide yang luar biasa, itu agak sulit dilakukan. Kalaupun harus mengeluarkan ide atau gagasan, saya setuju kalau memang harus mau dikoordinir lewat satu pintu. Saya setuju dengan gagasan yang pernah dilontarkan Pak Masdar atau dalam hal ini ya Kiai Masdar soal pajak itu zakat itu pajak. Jadi dengan pengertian bahwa itu skripsi Pak Masdar kan. Nah, dia mengatakan bahwa tidak ada bedanya zakat dengan pajak karena itu mengikat wajib sehingga harus dikoordinir satu pintu. Adapun yang sunnah kifayah macam kurban seperti yang kita sedang bahas itu masuknya pendapatan negara di luar pajak atau pendapatan negara di luar zakat sehingga kecil. Sesuatu yang kecil. Nah itu tapi kan bisa ini zakat di lembaga-lembaga tertentu itu kan yang punya sertifikasi dari OJK, ketika dia zakat ke lembaga itu kan akan dikurangi nilai pajak dia. Ada beberapa lembaga kayak misalnya DD
Tapi yang jadi masalah itu kan nggak semua orang bisa zakat ke Dede kan. Iya. Zakat ke dompet duafa misalnya. Ada mereka lebih banyak itu bahkan zakat secara personal ke tetangga mereka atau ke masjid-masjid yang ada di samping mereka. Jadi ya mau bagaimanapun Indonesia kalau menurut gua ya itu nggak bisa diterapkan secara keagamaan, diterapkan satu pintu gitu. Satu pintu itu begitu. Nah, makanya Iya. ya usul itu baik dari sang Hmm. intelektual itu ya kan. Tetapi masalahnya apakah usul itu memungkinkan secara operasional dilakukan oleh negara? Jangan-jangan itu malah membebani tugas negara lagi. Kita nambah-nambahin beban ke negara, itu kan jadi problem baru ya kan. Iya. Tadinya nggak ada badan haji, sekarang ada badan haji. Tadinya nggak ada badan kurban, tahu-tahu Kementerian Agama bikin badan kurban nasional atau apalah ya kan. Itu kan ya meskipun menyerap tenaga kerja sih, tapi ya nambahin beban negara lah. Iya. Artinya Ya, kalau usul ya nambahin beban negara dan belum tentu ya maksimal juga, bisa jadi juga ada banyak abuse juga kan, ada banyak hal-hal yang menyimpang dan yang lain-lain. Cuman ada baiknya sih, kita berharap aja semoga infrastruktur dan kedewasaan masyarakat kita itu bisa, kedewasaan berkurban terutama ya, dan kedewasaan untuk memahami perbedaan-perbedaan itu juga bisa berkembang juga. Nah, kaitannya sama kurban nih Mas. Tadi kan sempat bahas tentang ini ya, tentang hukum-hukum apa, anjuran-anjuran ketika akan melakukan kurban di tengah pandemi. Nah, ada nggak misalnya pernah nggak mengakses literatur yang menyebutkan bahwa pada masa sahabat dulu, pada masa Umar itu kan ada tuh wabah taun di Syam ya, wabah Amwas di Syam. Ya itu kan nggak cuman 1 bulan 2 bulan, beberapa tahun. Nggak mungkin dong nggak melewati masa-masa kurban gitu. Nah, ada nggak pernah nggak ada pembacaan-pembacaan literatur terkait dengan bagaimana pelaksanaan ibadah kurban pada waktu terjadinya wabah di masa Umar itu? Gitu. pertama gini, yang pernah saya baca itu Bazlul Maun, itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang Itu buku tentang taun itu ya. buku tentang tahun itu dia menyebut beberapa wabah yang pernah terjadi di masa sahabat dan seterusnya, tabiin, bahkan umat Islam di era Bani Umayyah dan Abbasiyah dan seterusnya. Nah, itu Bahkan terkait anaknya Ibnu Hajar juga kan, karena dia nulis itu karena anaknya kena taun. Iya. betul, anaknya juga kena taun. Nah, dia menyinggung beberapa hal yang saya amati. Pertama dari buku itu ya, taun itu satu penyakit yang nggak ketahuan bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara mengobatinya. Sampai dia satu kali pernah menulis, jadi ketika ada orang wabah taun apa segala macam, itu mereka kemudian bermimpi, oh ya udah bikin istighosah kumpulin, habis itu ya tambah banyak. Nah kayak gitu. Itu bukan soal problem doanya, soal problem apa, karena memang taun itu tidak bisa diidentifikasi pada saat itu. Dan mungkin nggak ada ilmuwan pada waktu itu yang bisa mengecek secara langsung virusnya seperti apa dan yang lain lagi, bagaimana penularannya kayak sekarang kan. Intelektual pada waktu itu nggak bisa menjangkau teknologi seperti yang ada pada kita sekarang. Nah iya, itu dia makanya. Jadi mereka ya, kalau yang saya dapat ya tidak seperti jadi pendekatan semata-mata teologi saja. Apakah ini menular karena Allah, apa menular karena penyakit itu? Wah, itu udah perdebatannya jadi teologis begitu. Sehingga kadang-kadang ketika penyakit itu tidak bisa diidentifikasi di saat itu, sementara kita bicara pandemi hari ini, sesuatu yang wabah yang bisa diidentifikasi, cara penularannya seperti apa dan barangnya seperti apa, terus pencegahan penularannya seperti apa, itu bisa dilakukan. Nah, yang problem di kita hari ini adalah kita masih melakukan
semata-mata pendekatan teologis, sehingga ya udah penularan itu ya semata-mata karena Allah dan seterusnya. Kalau mati ya takdir. Nah, Sehingga ini yang aku komentarin masalah tadi Ibnu Hajar. Yang menarik adalah sayangnya yang nulis tentang To'un itu adalah Ibnu Hajar, yang secara akademis beliau tidak seberapa menguasai terkait kedokteran ya. Berbeda lagi mungkin bisa jadi akan menarik kalau yang nulis itu ulama-ulama yang terkait To'un itu yang menulis tentang, iya, menulis juga gitu, kayak Ibnu Sina misalnya atau Ibnu Rus. Sayangnya mungkin apa namanya, beliau-beliau nggak ketemu dengan masa-masa itu kan. dia Atau tidak ada nggak, mengalami. atau intelektual yang ahli kedokteran muslim ya semacam Ibnu Sina yang mungkin sama menulis terkait tragedi To'un pada masa pemerintahan Umar dan seterusnya itu. Saya belum ngecek kalau soal literatur seperti apa. Tapi yang jelas terkait dengan kurban itu ada yang bisa ditarik dari Bazlul Ma'un itu, bahwa kata Ibnu Hajar itu tasorufnya orang yang sehat sekalipun ada di wilayah wabah itu, tasorufnya disamakan dengan tasoruf orang sakit yang hampir mati. Cara bergaul, maksudnya tasarruf itu cara berhubungan, cara bergaul dengan orang-orang yang ada pada masa itu disamakan semua dengan orang yang sakit gitu. Iya betul. Jadi transaksi atau akad yang dilakukan oleh orang-orang ini itu sama seperti orang sakit yang jelang kematian. Seperti misalnya orang yang berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga gitu loh. Meskipun dia sehat apa segala macam, karena kematian itu di masa wabah ini itu nggak bisa diduga, sama sekali nggak bisa diduga. Jadi toto orang ya terkapar begitu saja kan. Nah, kembali lagi Meskipun ke masalah kurban tadi, itu ada nggak mungkin pada waktu itu kurban ditiadakan karena tadi terkait dengan tasarrufnya orang-orang pada waktu itu yang disamakan dengan orang-orang yang akan meninggal itu. Kalau untuk di Bazlul Maun sendiri Nggak saya dijelaskan. tidak menemukan, nggak dijelaskan. Hanya menyinggung soal tasarruf itu tidak lebih dari sepertiga itu. Ya boleh dibilang ya mungkin ya anjuran itu ya tetap ada untuk sebagai kurban. syiar Islam. Apalagi kalau ini tadi ya, kalau pandangan perspektif orang-orang pada waktu itu bukan dalam segi kesehatan tetapi dalam sisi tauhid dan teologis kan. Betul. Pasti nggak bakalan mikirin kesan, oh bisa jadi kurban harus tetap kurban nih, bisa jadi kurbannya harus dibanyakin gitu biar taunya segera hilang gitu kan. Iya. Ya paling ya kayak gitu. Misalnya terus ada amalan apa lagi ya ternyata ya tidak menyembuhkan juga. Sehingga Iya. dari situ kemudian orang-orang ulama menyimpulkan bahwa ya memang ini wabah, ya memang ya sudah. Dia diterima aja apa adanya. Terus zaman itu ya belum ada yang bisa dipatuhi secara medis karena memang ya wabah itu nggak bisa diidentifikasi. Tapi hari ini kan kita bisa identifikasi terkait penyebaran, cara pencegahan. Sehingga ada panduan-panduan yang bisa kita ikuti untuk muslim hari ini. Sementara di zaman dulu ya nggak bisa. Dan banyak sekali lembaga-lembaga para ulama juga memberikan fatwa atau anjuran terkait dengan wabah ini ya. Dan gua rasa ulama pada waktu ini kan secara masa itu kan sudah bergaul dengan intelektual kedokteran, hukum dan lain sebagainya. Sehingga mau nggak mau dia harus mendengar mereka juga. Betul. Oke Mas, terkait dengan kurban ini ada nggak pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang mau kurban? Apa aja yang perlu diperhatikan untuk kurban di tengah pandemi ini misalnya? Ya sebenarnya ya kalau kurban secara praktik di lapangan penyembelihannya ya sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya atau sesuai dengan norma fikih yang ada gitu terkait cara memilih hewan seperti apa, idealnya seperti apa. Penyembelihannya juga sunah-sunahnya seperti apa, itu yang ritual-ritualnya. Tapi secara umum ya semangat dari kurban itu sendiri ya bagaimanapun cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu, terutama dalam konteks masa pandemi ini ya. Kalau
kalau memang memungkinkan dan ada ya, selain memenuhi sunnah kifayah yang ritual yang ditentukan itu, ya kita juga dianjurkan untuk melakukan donasi sebesar-besarnya sesuai kemampuan kita untuk mengatasi atau berbagi kepada sahabat-sahabat dan tetangga kita yang membutuhkan itu. Saya kira di situ poinnya. Di samping tetap ya mengikuti aturan atau imbauan pemerintah dan tenaga medis terkait protokol kesehatan di dalam pendistribusian, penyembelihan, dan seterusnya, juga terkait sholat idnya itu sendiri. Oke, kalau gitu. Ya, buat teman-teman yang akan melakukan ibadah kurban atau berencana untuk membayar kurban di tahun ini, di tengah pandemi ini, teman-teman harus memperhatikan anjuran dari para ulama, MUI, PBNU atau Muhammadiyah agar pelaksanaan ibadah kurban dan pendistribusian itu bisa sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Gitu ya. Terima kasih Mas Hafiz atas kesempatannya. Nanti kita lanjutkan dengan tema yang lain. Dan terima kasih juga buat teman-teman pendengar dan para penonton sahabat islami.co. Ketemu lagi di program PC aja podcast islami.co episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.